Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, pagi hari ini bersama saya Davis Pinontoan. Pagi ini kita akan berbincang terkait dengan Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah itu tidak sepi konflik? Dan apa alasannya? Apa karena ini menjadi pusat peradaban dunia, agama-agama besar lahir di sana? Tapi pada dasarnya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan ini sampai hari ini sangat disayangkan, tapi juga ini menjadi keresahan kita bersama masyarakat Sulawesi Utara, bahkan Indonesia juga seluruh dunia dengan adanya perang yang terjadi antara Iran dan Israel juga Amerika. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Michael Mamentu MA selaku akademisi. Kita akan melihat bagaimana suara anak daerah untuk nasional tapi juga untuk masyarakat dunia. Seperti apa pandangan seorang akademisi terkait dengan kenapa konflik ini tidak pernah berakhir di Timur Tengah. Saya sapa selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi. Apa kabar Pak Michael? Baik. Iya. Ini pagi ini terima kasih sudah hadir di Sapa Manado karena ini menarik juga Pak yang sampai hari ini sebenarnya ini juga akan menjadi doa kita bersama supaya dunia pulih. Tapi pada dasarnya konflik ini tidak pernah berakhir Pak. Dari pandangan seorang akademisi melihat ini, kita tarik historisnya seperti apa menurut pandangan Bapak? Iya. Jadi begini sebenarnya ya, kalau di cerita Timur Tengah kan sebenarnya sumber konfliknya itu karena Timur Tengah itu terlalu kaya sebetulnya. Baik. Artinya begini, bahwa Timur Tengah itu adalah 90% kebutuhan energi dunia itu ada di Timur Tengah. 90% energi kebutuhan dunia itu ada berpusat Timur Tengah. Baik. Ya. Seperti itu. Nah, itu dalam kondisinya seperti itu, di luar Timur Tengah negara-negara terus berkembang industrinya termasuk militernya yang membutuhkan energi itu. Ya. Nah, di negara-negara bukan tidak ada tapi tidak sebesar itu. Nah, dalam kondisinya seperti itu maka Timur Tengah itu menjadi perebutan negara-negara besar di dunia. Artinya apa? Mereka yang menguasai Timur Tengah maka bisa mampu menguasai perekonomian global. Bisa kalau dari teori hubungan internasionalnya kan sebetulnya dengan menguasai power itu bisa militer maupun ekonomi, maka keinginan untuk mendorong penguatan terhadap sphere of influence dan sphere of interest itu terpenuhi. Nah, itu bisa jalan kalau Timur Tengah mereka pegang seperti itu. Tidak ada pilihan bahwa negara-negara maju untuk itu mereka harus mampu mengontrol, mengendalikan itu. Sebenarnya dasarnya sih itulah gitu ya. Tidak pas kalau kita melihat konflik-konflik itu bahwa ini berdasarkan pada asas kepentingan nilai dan seperti itu. Tidak sih. Artinya begini, kalau ngomong lebih konkretnya seperti ini gitu ya. Bahwa kita sebutlah ada Amerika Serikat, Rusia dan lain-lain gitu ya. Maka ketika pertarungan berebutan wilayah Timur Tengah ini, maka Amerika butuh channel di sana. Maka dia memperkuat Israel sebagai ujung tombak dia di Timur Tengah gitu ya. Kenapa Israel? Maaf ya, ini di fakta Israel itu Yahudi di Amerika Serikat dan Inggris itu kelompok tidak besar, tetapi punya posisi-posisi yang sama strategis. Seperti misalnya di parlemennya, di kongresnya, di pemerintahan dan di bisnis juga Yahudi itu kuat sekali. Di dua ini negara yang Yahudi punya peran besar di dunia ini, ada di dua negara. Pertama itu di Amerika Serikat, kedua di Inggris. Buktinya apa? Kalau bukti secara peradaban di ini budaya Yahudi itu cuma dilestarikan di dua negara ini. Seperti apa konkretnya? Cuma ada di Inggris dan Amerika ada museum Yahudi, Holocaust Museum. Cuma ada di dua negara ini. Kalau di Amerika itu di Washington, di Inggris saya belum pernah lihat, tapi menurut mereka itu salah satunya di Inggris. Nah, itu sangat dihargai dengan museum ini ada di Washington tempatnya gitu. Ini artinya apa? Ini sebuah indikator, sebuah representasi bahwa Yahudi itu luar biasa di Amerika Serikat gitu. Ini satu, kembali persoalan Timur Tengah lagi. Artinya apa? Di dalam pertarungan globalnya ini gitu ya, di dalam pertarungan globalnya ini Amerika butuh ujung tombak, butuh mata. Israel sebagai Yahudi di Timur Tengah adalah mata ujung tombak Amerika Serikat di wilayah itu. Gitu. Sebenarnya bukan cuma itu. Ini dibuktikan dengan pertarungan ekspansi sebelumnya di Timur Tengah sebelum konflik terbesar ini, gitu ya. Sebelum konflik terbesar ini di Iran lalu, dan juga investasi terbesar itu Amerika itu di berbagai negara
wilayah Timur Tengah, di Bahrain, di Kuwait, di Qatar itu Amerika memiliki kilang-kilang minyak yang besar untuk menjaga kebutuhan militer dia gitu ya. Dan bukan itu, bukan sekedar kebutuhan militer tapi juga kebutuhan ekonomi dia gitu. Nah, supply ini terganggu kan? Supply ini terganggu ketika menurut saya pribadi sebetulnya Amerika tidak butuh untuk melakukan perang secara terbuka untuk menguasai Timur Tengah. Tidak perlu sebetulnya gitu ya, untuk menguasai wilayah itu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, soalnya ini kan dampaknya sampai ke kita, ke daerah. Bukan cuma Indonesia, semua negara terdampak dengan adanya konflik yang terparah selama ini di Timur Tengah gitu ya. Dan ini bisa disebut perang dunia ketiga, Pak? Iya, hampir ya. Hampir. Kalau Cina mudah melibatkan dia atau Korea Utara ya sudah selesai kita gitu. Selesai ini. Putusan itu bukannya beresiko pada peradaban tapi juga menghancurkan ekonomi dunia. Banyak hiruk pikuk Pak yang terjadi di media sosial. Para netizen ini menganggap bahwa Indonesia nggak usah ikut campur begitu dengan keadaan ini. Ini akan memperkeruh keadaan. Bagaimana Bapak melihat ini? Persoalannya bukan kita nggak usah ikut campur, kita tidak mampu untuk ikut campur. Masalahnya makanya kenapa bukan soal seperti pernyataan Prabowo mengatakan Indonesia karena mengambil posisi politik bebas aktif, bukan itu masalahnya. Menurut saya kita tidak mampu untuk mengambil sikap harus balik posisi mana gitu ya. Bahwa ini sudah bicara soal power gitu, soal power, people power ya. Iya, bukan di dalam pertarungan ini negosiasi. Negosiasi keputusan siapa akan tunduk kepada siapa sangat bergantung pada power yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Sementara Indonesia tidak ada di level itu untuk memainkan peran sebagai mediator itu. Kalau menurut Bapak kurang berani dalam hal ini? Bukan kurang berani, ini ya, resources kita tidak punya sumber daya gitu ya, yang akan dipertimbangkan untuk didengar gitu. Anda punya apa? Anda beli pesawat dari saya, Anda utang sama saya, kenapa saya harus dengar Anda gitu. Jadi Indonesia disebut negara cadangan dong dalam hal ini? Bukan, tidak diperuntukkan, tidak akan didengar apabila memainkan peran sebagai mediator. Contohnya apa konkretnya gitu? Jangankan kita ya sebagai negara, PBB aja tidak didengar gitu, PBB, organisasi dunia. Dan yang sangat disayangkan kemarin itu resolusi PBB terlalu berat sebelah gitu persoalannya. Dalam hal ini maksud Bapak berat sebelah dari indikator-indikator begini, resolusi itu tidak berorientasi kepada seluruh pihak, baik Amerika, Iran, untuk menghentikan perang, tapi resolusi PBB yang terakhir itu mengutuk serangan Iran ke negara-negara Arab begitu. Bagi pihak Iran yang mereka serang itu adalah aset-aset Amerika pun Iran di tempat itu. Gitu. Artinya apa? Resolusi ini merepresentasikan kepentingan besar dari Amerika Serikat dan juga Israel di situ. Apa yang berbunyi dalam resolusi itu, gitu ya, tidak berorientasi kepada upaya untuk menghentikan konflik. Itu persoalannya seperti itu. Itu gitu. bersifat subjektif atau tidak? Nanti kita coba lihat di segmen berikutnya terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini, mengapa Timur Tengah tak pernah sepi konflik ya. Kita masih bersama dengan akademisi Pak Michael Mamentu. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Di pagi hari ini masih terkait dengan mengapa Timur Tengah tidak pernah sepi konflik ya, karena kita melihat tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Michael bahwa ini menjadi salah satu daya tarik ya seluruh dunia terkait dengan kebutuhan dunia terhadap Timur Tengah itu sangat tinggi sekali, karena Timur Tengah itu sangat strategis dalam konteks bahwa dia merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh negara-negara dunia. Gitu. Tapi Pak, ada perkataan dalam tanda kutip begini, kutukan sumber daya. Karena kita sering mendengar istilah resource curse. Apakah ini terkait juga dengan kekayaan minyak yang disampaikan tadi Pak, sehingga memang benar-benar ini menjadi kepentingan global juga Pak dalam hal ini? Iya, semua bukan butuh, masalahnya bukan cuma penting, butuh ya. Beda kalau penting dan butuh, ini butuh, kebutuhan ini harus dipenuhi dan mereka tidak bisa mendapatkan di tempat lain, itu persoalan. Amerika Serikat pun informasi yang saya ketahui itu baru menggunakan 20% yang dia punya. Yang dia punya, selebihnya dia sangat kebutuhan itu dipenuhi dari wilayah Timur Tengah. Gitu.
Makanya dia membangun aset-asetnya di sana semua gitu. Tangki minyak, kilang-kilang minyak itu sebagian sudah dikuasai oleh Eropa dan Amerika Serikat. Bukan punya Arab Saudi lagi. Jangan salah loh, gitu ya. Kegiatan aktivitas ekonomi itu sebagian besar dalam pengelolaan minyak ini sebagian sudah dikuasai asing gitu. Jadi yang diperjuangkan sebetulnya kepentingan mereka pertarungan ini dari dulu, dari zaman waktu perang juga dengan Irak lalu gitu ya. Intervensi ada sebetulnya yang dijaga adalah kepentingan Amerika Serikat, bukan kepentingan perdamaian di kawasan Timur Tengah, tidak. Dalam konteks tertentu kalau perlu bergejolak kawasan ini, kalau perlu gitu. Kenapa kawasan perlu? Sehingga kehadiran Amerika itu di sana ada alasan, ada reasoning gitu. So I have to go to Timur Tengah karena ini saya harus ada untuk menjaga keseimbangan. Padahal bukan itu, urusannya bukan itu gitu ya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia pun juga Sulawesi Utara melihat dari isu agama. Karena ini apakah terkait juga dengan identitas atau ini hubungannya dengan perpolitikan begitu? Itulah yang disayangkan kita. Tapi itu juga suatu menurut saya ini sebuah juga indikasi yang positif bahwa sebenarnya orang-orang di kita anggap Sulawesi Utara itu di satu sisi punya tingkat interreligiositasnya cukup tinggi gitu kan sebetulnya ya gitu ya. Ketika kita terbawa arus pikiran emosi kita bahwa ini adalah peragama, ini cukup emosi di sini kan. Gitu. Sebenarnya itu satu indikator bahwa orang di sini orang yang taat beribadah juga. Gitu. Kalau di Amerika Serikat nggak ada yang masuk gereja, terus terang sih nggak ada. Anak muda tidak mau gitu. Yang saya lihat sendiri yang masuk di gereja itu orang tua, anak muda ya butuh apa? Tapi ini yang sebuah pandangan yang keliru buat kita melihat itu gitu ya. Tanda kutip pandangan yang keliru ya. Jangan kita bawa soal agama, tapi ternyata ada di belakang reasoningnya itu kepentingan semua negara besar sekali untuk Timur Tengah nilai jual yang sangat tinggi sekali. Sehingga artinya bahwa begini, menguasai Timur Tengah adalah negara yang mampu menguasai Timur Tengah, maka negara akan menguasai perekonomian global dalam tanda kutip gitu ya. Karena apa? Dengan menguasai energi ini, maka dia bisa bergerak ke seluruh sudut-sudut di dunia ini. Gitu. Jadi bisa disebut superpower begitu? Superpower. Dan juga bahwa kebutuhan industri konvensional kan masih sumber energinya minyak. Itu makanya jadi wajib buat mereka menguasai wilayah itu dengan berbagai cara. Artinya di belakang upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, itu dimainkan dengan manuver-manuver politik dan manuver-manuver ekonomi. Saya ulang lagi, upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap Timur Tengah ini dilakukan dengan strategi politik maupun strategi ekonomi. Strategi ekonominya adalah membangun investasi di sana. Strategi politiknya adalah misalnya tadi gitu ya, menempatkan sebuah negara kecil sebagai ujung tombak mereka di sana dan lain-lain gitu ya. Menguasai diplomasi, mengundang pemimpin negara Timur Tengah untuk hadir di Eropa, di Amerika Serikat dalam bahasa diplomasi, tapi sebetulnya dalam tujuan lebih besar adalah memperkuat korelasi dengan negara Timur Tengah ini untuk kepentingan kebutuhan energi mereka gitu. Itu sih seperti itu. Jadi sekali lagi jangan kita garis bawahi soal agama, soal minoritas, soal mayoritas ya, karena memang netizen juga melihat ini sebagai suatu bentuk tindakan keagamaan yang akhirnya singgung menyinggung, apalagi media sosial ini kan berbahaya ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat titik tengahnya apa yang terjadi masalah di sana sampai hari ini tidak selesai-selesai. Ada data seperti ini Mner, soal proxy war. Pernah dengar bagaimana bagaimana Pak Michael melihat fenomena proxy war ini yang perang perpanjangan tangan begitu? Iya betul. Ya ini salah satu bagian yang sedang berlangsung di depan mata kita, proxy war ini. Meskipun Timur Tengahnya salah satunya saja sebetulnya. Dan ini juga terjadi tempat-tempat lain. Proxy war is not only using by military equipment. Proxy war is also using by economic equipment. Itu harus ingat gitu ya, bahwa nggak semuanya proxy war itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, bisa dengan pengaruh ekonomi. That's also proxy war ya. Misalnya yang dilakukan sekarang ini Cina dan dengan saingannya Amerika Serikat. Musuh Amerika itu salah satunya Cina di bidang ekonomi ya. Bagaimana Amerika khawatir dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang begitu besar dan begitu banyak juga yang masuk dalam aliansi ekonomi Cina. Ini challenge yang luar biasa loh buat Amerika itu. Itu merupakan kebingungan. Ada dua tantangan dia butuh menguasai Timur Tengah. Kedua tantangan besarnya si Trump ini adalah bagaimana menyeimbangkan, membuat situasi imbang dengan pengaruh ekonomi globalnya Cina sekarang ini. Dan mereka belum sanggup.
Belum mampu sampai hari ini gitu. Belum mampu Belum sampai mampu hari ini. mengimbangi Oke. itu. Tapi kita melihat beberapa informasi di media bagaimana tindakan-tindakan Trump, bagaimana Pak Michael menyikapi tindakan-tindakan Ya, Trump tiba-tiba seperti ini, kemudian dia seperti ini. Sepertinya ada kalimat dalam tanda kutip pelin-pelan sekali lagi. Iya, itulah ini yang sebenarnya saya katakan tadi awal tadi, sebetulnya tidak perlu melakukan ini untuk menguasai Timur Tengah, tidak perlu menghantam Iran untuk menguasai energi dunia. Timur Tengah. Sampai ada bahasa seperti ini, Pak. Iran, militer Iran mengatakan yang akan mengakhiri ini adalah mereka. Iya. Bagaimana tanggapan ini? Artinya begini, ini sebuah indikasi bahwa Iran sudah sangat siap untuk menghadapi potensi yang mungkin beberapa tahun sebelumnya dia sudah perhitungkan situasi ini akan terjadi, sehingga dia sudah mempersiapkan betul kekuatan militer dia untuk menghadapi situasi terburuk buat Iran gitu ya. Masalahnya begini, di satu sisi sebetulnya saya melihat Trump tidak mempertimbangkan dampak yang besar dari yang sedang dia lakukan bersama Israel di saat ini. Tidak mempertimbangkan itu karena sekali lagi seharusnya pertimbangannya adalah bahwa ketika Timur Tengah terganggu, maka yang terganggu adalah distribusi energi dunia, ya kan? Sedangkan itu sudah dibutuhkan oleh semua negara dunia. Ketika negara-negara dunia tidak mendapatkan kebutuhan mereka, maka itu akan berpengaruh terbanyak hal. Yang udah jelas di depan mata ini adalah pertumbuhan harga di semua negara itu berubah naik drastis. Kenapa? Energi itu nggak ada, gitu. Energi jadi mahal, maka kebutuhan akan multiplier efeknya itu kepada sektor-sektor lain untuk naik juga. Indonesia bahaya, gitu ya, bahaya besar, gitu. Kalau ini juga buat kita. Akan yang sudah terjadi, nilai rupiah itu anjlok terhadap nilai dolar. rupiah anjlok. Ya. Oke, kita nanti tahan sedikit dulu ya. Multiplier efek, nilai rupiah anjlok, dan Sulawesi Utara ini akan seperti apa nantinya ya. Ini akan menjadi keresahan masyarakat Sulawesi Utara, tapi kita berharap semuanya tetap aman-aman saja. Kita akan kembali di segmen terakhir perbincangan ini, masih terkait dengan mengapa Timur Tengah tak pernah sepi konflik. Tetaplah bersama kami. Di segmen terakhir ini Anda masih bersama kami di Sapa Manado, saudara. Kita masih berbincang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ada poin-poin yang sudah sangat banyak disampaikan oleh Pak Michael selaku akademisi. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, kita balik lagi Pak Michael. Ini adalah bagaimana kepentingan-kepentingan setiap negara untuk mempertahankan kebutuhannya dan superpower mereka masing-masing ya. Tapi kalau memang ini akan berakhir seperti yang saya kutip di tadi sebelum saya closing di segmen kedua, soal Iran yang akan menghentikan ini, sampai Pak Michael menyampaikan bahwa militer mereka udah mereka persiapkan sebenarnya. Tapi balik lagi ke sini, ini dampaknya ke Indonesia, dampaknya juga ke Sulawesi Utara. Ini bagaimana Pak Michael sebagai seorang akademisi melihat poin-poin yang terjadi hari ini untuk masyarakat Sulawesi Utara sebenarnya? Iya, pertama ada dua hal sih. Pertama yang harus saya ingin memberikan warning ya gitu, bahwa konflik yang sedang terjadi di sana ini jangan sampai kita terbawa dalam emosi ke agama, itu nggak bagus, salah besar itu ya gitu. Karena pertama ini kan di Sulawesi Utara ini kan kebanyakan Kristen yang taat gitu. Yang Kristen taat yang sangat saya lupa sih istilahnya gitu ya. Kedua, bahwa itu salah besar kalau kita melihat bahwa ini perang agama, jauh sekali salah besar, karena Netanyahu maupun Trump tidak berpikir ke situ melakukan ini. Kita aja yang kejauhan. Iya, kita terlalu jauh. Trump dan Netanyahu dalam melakukan ini bukan berpikir soal ya, agama Jewish, bukan berpikir soal dogma Kristen, tidak gitu. Pure tentang kebutuhan mereka di sana. Kedua, bahwa ini harus yang diingat baik-baik nih, kalau Manado bilang gitu ya, Sulawesi Utara itu walaupun tidak pernah ada konflik, tapi harga standar di sini ini jauh lebih tinggi daripada di Jawa gitu ya. BBM kita, harga standar kita jauh lebih tinggi dari Jawa. Nah, apalagi ketika ini terjadi gitu, misalnya betul dampaknya semakin keras ke sini,
ini maka kita akan menerima harga BBM yang jauh lebih tinggi dari itu. Artinya dari secara ekonomi ini akan berdampak juga pada perekonomian lokal nanti. Gitu ya. Kedua, misal juga menyangkut pada soal ekspor produk lokal Sulawesi Utara. Gitu, ya kan? Gitu. Sementara kita tidak bisa pendapatan asli daerah tidak bisa bersandar hanya pada pendapatan dari sektor PKB, pajak kendaraan bermotor, itu sangat instan gitu ya. Kita harus berkembang dari sektor industri yang lain. Nah, kalau ini berkembang maka biaya ekspor tinggi gitu, sementara dolar mahal. Gitu. Itulah maka nanti penghasilan pengusaha lokal juga akan terdampak dengan adanya konflik ini. Itu harus diingat baik-baik gitu. Artinya yang sebetulnya dibutuhkan apa? Bagaimana menata kekuatan ekonomi lokal sehingga tidak terlalu terdampak oleh adanya konflik ini. Di level yang lebih tinggi lagi juga sebetulnya bagaimana menata, mengamankan aktivitas ekonomi internal negara sehingga tidak terlalu terdampak oleh konflik yang terjadi antara Amerika, Iran, Israel ini. Itu harus dipikirkan sebetulnya. Karena rupiah anjlok, kemudian inflasi, kemudian juga soal kenaikan harga ya. Saya melihat beberapa informasi Menteri Bahlil menyampaikan bahwa dia menjanjikan untuk tetap stabil. Tapi ini perlu dijaga baik-baik supaya tidak berdampak ke kita di Sulawesi Utara. Selain itu kira-kira Pak Michael, efek domino ke Indonesia dengan perang atau konflik yang terjadi hari ini ke Sulawesi Utara ini seperti apa kira-kira? Sebenarnya ya kalau yang pasti gitu, yang pasti itu tentunya terkait dengan kenaikan harga BBM ini. Kenaikan harga BBM itu nanti masalahnya dia berdampak kepada harga jual yang lain-lain kan gitu ya. Karena pertimbangannya pasti ini high cost nih untuk soal transportasi dan sebagainya. Itu sih yang paling konkret gitu ya gitu. Tapi sebetulnya adalah lagi-lagi saya mau bilang gitu ya, kalau sebenarnya kita juga jangan terlalu terganggu dengan itu, tapi bagaimana mempersiapkan ekonomi lokalnya itu gitu, memperkuat juga barangkali di sektor-sektor kekuatan ekonomi daerah ya, jangan berpikir industri yang besar-besar lah, yang selama ini punya yang kekuatan industri ekonomi daerah misalnya di sektor pertanian itu yang orang pertahanan terkembangkan sehingga nilai jualnya tinggi, artinya biaya yang diakibatkan oleh kenaikan BBM bisa tetap terkendalikan, tercover dengan keuntungan diperoleh dari sektor ekspor misalnya, contohnya seperti itu gitu. Nah itu pemerintah negara harus saat ini mesti mendengar semua pihak gitu ya, ada berdialog, berkomunikasi juga dengan kalangan pengusaha bagaimana caranya mengamankan ini. Harus ada strategi yang bersama. Betul. Karena memang ini poin yang sebenarnya harus dilihat oleh pemimpin kita ya, pemerintah, bahkan stakeholder bagian terkait dengan ini, bagaimana kita Indonesia bersiap dengan kemungkinan terburuk yang terjadi ya. Karena kalau kita bilang ini tidak realistis juga kita mengatakan bahwa Timur Tengah akan damai, tapi juga ini akan jadi momentum perang juga bagi geopolitik di sana begitu, Pak Michael. Ya masalahnya gini, sepanjang saya mengikuti perkembangan di Timur Tengah melalui media, nampaknya Iran sudah menutup ruang untuk dialog dengan Amerika Serikat dan Iran itu. Artinya kalau istilahnya orang Manado apa ya, abu kalau abu ya. Gitu ya, seperti itu. Ini bahaya nih Pak, soal menutup ruang ini. Sudah menutup ruang, tidak lagi menerima ruang untuk berdialog. Artinya apa, perang ini bisa panjang. Gitu. Baik. Kecuali menurut saya kecuali ya dalam analisa saya, kalau Amerika keluar dari Timur Tengah maka Iran menghentikan perang juga. Gitu. Nah itu apakah mau? Pertanyaan ya tadi Anda bilang, Davis bilang ini Trump ini orang pelin-pelan. Memang begitu dari dulu ya gitu. Makanya Amerika kalah dengan Cina waktu periode pertama dia menjadi presiden. Cina berupaya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi luar negeri. Trump pada zaman yang pertama berorientasi pada mengamankan wilayah perbatasan dengan Meksiko. Wah, ketinggalan jauh. Nah ini sekarang lain lagi pemikiran dia. Oke, kita berharap. Tapi ada kira-kira harapan apa, persiapan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan dan sebagainya, Pak? Indonesia bagaimana? Kebijakan fiskal kita, mestinya orang ekonomi mesti ngomong, bukan saya orang politis ya. Saya pangkat politik. Tapi menurut saya kebijakan fiskal kita harus diperbaiki. Kedua, mesti revisi anggaran nasional kita. Kita harus memikirkan lagi
sektor-sektor yang sebetulnya tidak perlu dikembangkan, bukan dikembangkan, bisa diubah pada sektor-sektor lain pada yang lebih untuk kepentingan mengamankan ekonomi negara. Misalnya ada bagian-bagian yang negara lebih banyak keluar uang daripada masuknya uang, itu coba dihentikan dulu gitu. Dialokasikan pada kegiatan ekonomi yang bisa memberikan masukan kepada negara gitu. Kalau saya sih seperti itu ya, misalnya begini loh, konkretnya coba MBG dibuat lebih efektif lah. Kan dana negara itu paling banyak sekarang tersedot ke MBG ya. Itu uang keluar loh, bukan uang masuk loh. Ya. Tapi ini keresahan masyarakat juga dengan MBG ini. Iya, dan nanti kalau ngomong yang lain, bisa nggak itu dibuat se-efisiensi mungkin dalam situasi yang seperti ini, coba dana itu dipikirkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Sementara MBG boleh tetap jalan, tapi dalam pola yang mungkin harus diubah. Ya. Saya kira itu. Iya. Secara nasional. Iya, secara nasional. Tapi kalau untuk Sulawesi Utara sendiri, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Kurang lebih relatif sama juga. Pertama, jadi saya bilang, pemerintah mengajak semua kalangan usaha untuk berdialog bersama-sama, jangan mengambil keputusan sendiri nih, gitu. Karena pemerintah tidak semua tahu, maksudnya semua masalah dibahas, tidak semua government itu tahu. Dia harus mendengar dibahas. Barangkali government nanti dengan kewenangan dia membuat kebijakan, maka dia menyiapkan software kebijakan agar sektor usaha jasa ini bisa tetap jalan dalam situasi seperti saya kira itu. Ya, luar biasa ini perbincangan kita pagi hari ini memang sangat berat, tapi pada akhirnya juga ini akan memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan menyeimbangkan dengan soal agama dan sebagainya, karena ini hubungannya dengan geopolitik, tapi juga negara-negara yang superpower yang ingin mendapatkan Timur Tengah juga dalam hal ini. Terima kasih banyak Pak Michael untuk waktunya ya. Nanti kita pasti akan lebih banyak lagi berbincang terkait dengan Timur Tengah, tapi hari ini kita sudah mendapatkan jawaban, dan ini pilihan dari suara daerah untuk nasional, tapi ini juga akan menjadi edukasi untuk kita bersama terkait dengan mengapa Timur Tengah sampai hari ini tak pernah sepi konflik. Akhir kata, saya Devis Pinantoan bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.